Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak dosen dan teman-teman. Perkenalkan saya Medi Iskandar dengan NIM 2507039 dari kelas SIKC 1B. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek mata kuliah keamanan jaringan dengan judul Simulasi Keamanan Servis IoT pada Jaringan Virtual Kelompok 14. Proyek ini bertujuan untuk mensimulasikan kerentanan pada protokol MQTT yang sering digunakan di perangkat IoT, lalu menerapkan mitigasi keamanan berupa firewall dan autentikasi. Oke, latar belakang dibuatnya sistem ini yaitu IoT berkembang pesat, tapi banyak perangkat menggunakan konfigurasi default tanpa keamanan. Nah, protokol MQTT ini yang berjalan di port 1883 secara default tidak menggunakan enkripsi dan sering mengizinkan akses anonim. Akibatnya, siapapun dalam jaringan yang sama bisa menyadap data bahkan mengirim perintah palsu. Oke, tujuan project ada 5, yaitu mensimulasikan, melakukan scanning, menganalisis traffic dengan Wireshark, menerapkan mitigasi, membandingkan kondisi. Oke, topologi jaringan saya menggunakan 3 virtual machine. Di sini ada pertama ada Kali Linux. Kali Linux itu saya pakai buat attacker, buat penyerang, terus Ubuntu server buat server, terus ada Windows 7 buat klien. Nah, ini untuk sistem operasi IP address pakai 192.168.5.6.101. Ada perannya juga sebagai OT. Kalau kayak Linux, attacker Nmap, Wireshark, IoT server, Mosquito, MQTT broker, Windows client, Mosquito for Windows. Ada spesifikasi virtual machine di sini. Saya pakainya Kali Linux attacker dengan settingan ini pakai Debian. Terus memorinya 2 GB, PPDO memory 16. Terus ini ya bisa dilihat. Ini juga saya ini Debian pakai host only ya. Alat yang digunakan Mosquito sebagai broker dan klien MQTT Nmap untuk scanning, Wireshark untuk capture paket, WFF untuk firewall, dan VirtualBox sebagai platform virtualisasi ya. Oke, sekarang pertama-tama kita masuk ke Kali Linux ya. Ini ada Kali Linux, kita buka. Ubuntu server kita juga buka. Dan Windows 7 kita buka. Oke. Masing-masing itu disetting menggunakan IP yang berbeda. Terus di reply. Saya di sini menggunakan passwordnya kali 123 kali 123 ya. Oke. Di sini saya sudah menginstal. Kita coba testing IPA terlebih dahulu. Ini sudah ada 192. Ini untuk IP Kali Linux-nya sendiri. Oke, kita akan testing ke Ubuntu server dan menggunakan ini ping 192.168.56.102.
Berikut untuk Ubuntu server, ngeping Ubuntu server ya. Oke, kita langsung Ctrl C ya. Terus kita akan ping ke Windows client. Oke, kita masuk ke Ubuntu server. Ngelag banget ya. Oke, di sini juga saya udah setting IP-nya. Control panel. Terus network and sharing center. Oke, firewallnya sudah saya aktifin untuk Windows Defender sendiri. Terus kita masuk ke Oke. Ya, di sini Ubuntu server masih loading ya. Oke, kita langsung enter. Kita langsung masukkan username kita admin 123 IoT admin. Oke, kita langsung tes sudo nn. Lagi diupdate. Kita masuk ke Wireshark. Oke, teman-teman masih nge-lag ya. Cari ETH0. Sebelum mitigasi, saya konfirmasi mosquito dengan allow anonymous true tanpa firewall terdahulu. Setelah instalasi dan konfigurasi IP statis, saya melakukan uji koneksi normal di Windows. Saya buka dua CMD, satu untuk subscribe ke topik IoT sensor, satu lagi untuk publish data simulasi suhu dan kelembaban. Hasilnya, subscriber berhasil menerima pesan ini menunjukkan layanan IoT berjalan dengan normal. Terus scanning dan serangan, kemudian dari Kali Linux saya lakukan scanning dengan Nmap, deteksi host aktif, SP menunjukkan port terbuka dengan service Mosquito versi 2.0.11. Serangan tanpa username dan password, ada mitigasi, aktifkan UFE, izinkan SSH. Saya buat file password, connection. Oke, kesimpulan dan sarannya tuh kita sudah membuat simulasi IoT untuk 3 VM. Ada
Ada Kali Linux sebagai penyerang, IoT sebagai server, dan ini sebagai klien. Nmap dan Wireshark adalah efektif dan firewall memberikan perlindungan di level jaringan. Oke, ini udah masuk. Bisa di setting juga ya teman-teman. Untuk audio, network dan lain-lain. Terus juga di sini ada network. Saya di sini pakai VirtualBox only Ethernet adapter. Oke, mungkin saja itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.